Hai halo semua, balik lagi di 7 Tanya di cerita pengangguran negeri sipil. Di episode ini saya akan bercerita tentang pengalaman-pengalaman interview dan pengalaman-pengalaman melamar pekerjaan yang paling seru. 7 hal diantaranya di dalam kehidupan saya, karena sekalipun menganggur bukan berarti tanpa pengalaman kerja. Mari kita bahas. 7 pengalaman wawancara ataupun interview ataupun dalam pencarian pekerjaan dalam kehidupan saya, diantaranya yang pertama yaitu ketika saya melamar di sebuah perusahaan trading. Ngomong-ngomong trading ya, eh, ya seperti itulah, dari zaman dulu juga udah mulai, kalau di benak saya gitu, tidak terlalu tidak terlalu bagus itu di benak saya ya. Jadi saat itu lulus sekolah, saya belum mendapatkan lulus SMA ya, saya belum mendapatkan pekerjaan yang tetap. Begitu saya akhirnya pergi ke kota Depok. Di sana tetap menyebar lamaran seperti halnya anak-anak yang memang lulus sekolah dan tidak berpikir untuk kuliah saat itu. Terus menyebar lamaran. Yang lucunya itu lamarannya nggak pernah ada yang di Depok. Lamarannya ke Cikarang, terus juga ke Jakarta, bahkan banyak sekali menyebar lamaran saat itu. Nah, karena memang jenuh juga gitu kan mencari kerja itu, masa mencari pekerjaan awal ketika keluar dari sekolah, apalagi sekolahnya setingkat hanya SMA misalkan, itu ya nggak SMA juga sih, banyak lulusan kuliah juga yang ketika mencari pekerjaan ya agak lama juga. Itu masa penantiannya tuh lama ya, jadi nggak bisa menentu. Terus juga saat itu akhirnya memutuskan untuk mengisi waktu sekaligus juga mencari uang, dagang keliling. Nah, di sela-sela dagang keliling ini tiba-tiba teman saya gitu kan, teman saya mendapatkan informasi bahwa ada sebuah perusahaan trading yang mencari lowongan yang menyediakan lowongan pekerjaan tentang menjadi HR. Wah, kok menjadi HR semudah itu, HRD ya, semudah itu. Teman saya ikut, kebetulan teman ini satu kampung sama saya. Jadi ketika teman ini mendaftar, terus ketika wawancara akhirnya lolos, bukan lolos sih, saat itu kan pokoknya intinya gini, teman saya satu kampung akan bekerja, begitu wacana di kampung begitu, akan bekerja dengan nominal uang 500.000 rupiah. Saat itu saya belum tahu nih permasalahannya apakah itu harus daftar 500.000 rupiah atau misalkan harus ada uang pelicin dan lain sebagainya. Tapi kok ini HRD loh, HRD interviewer gitu. Jadi kita melamar untuk nantinya mewawancara orang. Konsepnya seperti itu. Akhirnya dari kampung, karena memang tetanggaan nih sama si teman, dari kampung ini nelpon, kalau cuma segitu mah ada gitu. Ya segitu 500.000 maksudnya, kenapa nggak ikutan kerja? Oke lah, karena memang
demi sebuah pertemanan dan demi di kampung juga gitu kan, akhirnya ikutlah. Nah, suatu ketika itu saya mendatangi saya saat itu zaman apa ya, SMS atau ya SMS gitu. Saya SMS nomor yang ada di iklan baris di koran itu. Terus juga saya diminta datang ke sebuah tempat di Pejaten saat itu. Nah, saya datang dengan tentunya karena orang kampung, saya tidak tahu naik metro mini tapi berdesak-desak, naik KRL dulu ya saat itu, KRL terus metro mini dari Depok ya, naik metro mini akhirnya turun di Pejaten dan mulailah masuk ke gedung yang dimaksud. Itu di lantai 3 kalau nggak salah. Di lantai 3 saya mulai mendeteksi kejanggalan. Kejanggalan apa itu? Kejanggalan yang pertama adalah si kantornya itu tidak seperti yang saya bayangkan. Jadi kantornya itu cuma ya tidak begitu luas, tapi semuanya di dalamnya sedang terjadi proses wawancara, sedang terjadi proses interview, berjejer begitu. Kok banyak ya, kata saya. Kejanggalan berikutnya, ketika kita masuk terus wawancara di salah satu orang itu, kalau yang saya rasa tidak friendly ya, wawancaranya tidak friendly, artinya lebih ke menekan kita. Kalau yang saya rasa saat itu menekan, terus juga ya kerasa aja kayaknya bukan sosok interviewer gitu, bukan sosok pewawancara, itu seperti yang dipaksakan dan terkesan template sekali. Nah, yang berikutnya itu terakhir, kalau mau diterima ada dua pilihan. Ada dua pilihan nih. Anda membeli kompor atau harus menjual kompor keluar gitu, baru diterima. Oh, jadi konsepnya seperti itu. Jadi kita diterima, terus tugas kita ya jadi interviewer lagi, menipu. Bukan menipu ya. Ya emang seperti itu kurang lebihnya. Dengan dalih wawancara ini kita menjaring lagi orang untuk diwawancara, terus nanti ujung-ujungnya ditawarkan beli kompor atau jual kompor begitu. Jadi beli atau jual, pilihannya itu beli jual. Nah, makanya akhirnya terjawab sudah kenapa 500.000 gitu. Udah tahu aneh tapi kok dilakukan, ya udah karena udah dapat transferan dari kampung, yaudah beli kompor lah kami. Dan besoknya itu udah langsung bekerja begitu katanya. Saya datang lagi ke tempat itu, terus juga langsung diajari bagaimana cara mewawancara orang. Prosesnya itu, kita itu di hari pertama kalau nggak salah, kita itu diminta beli kartu perdana atau kartu SIM card begitu ya, yang baru, nomor baru gitu. Lalu dibikinkanlah iklan baris di koran oleh mereka ini. Kita punya jatah satu iklan, jadi kita ngiklan di koran bahwa kita butuh lowongan HRD begitu, HRD interviewer dengan nama alias. Jadi tidak pakai nama kita dan nomornya pun nomor baru. Nah, dari sini juga mulai aneh ya, kan? Dari sini mulai aneh, kok harus namanya seperti itu? Ya itu modus atau motif ya. Kita jual
penjualan sebenarnya kita sales penjualan kompor begitu, tapi dengan memanfaatkan banyaknya pelamar kerja di luar sana. Jadi dengan iming-iming lowongan kerja, akhirnya kita bisa menjual unit kompor. Nah, sistem uangnya saat itu kalau kita bisa menjual satu kompor, kita dapat fee-nya, dapat komisi 100 apa 50 ribu ya, saat itu segitu begitu. Nah, itu dia salah satu pengalaman interview yang paling berkesan. Nah, kita jumpa lagi di episode berikutnya untuk interview yang berikutnya. Oke, gitu aja, sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Aja Cing.